من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بعمل النبي توسق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Abah Radio beserta keluarga, para kiai, alim ulama, para sepuh, ini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada malam hari ini Abah Radio sudah rawuh dari memimpin kegiatan umroh bersama jamaahnya. Insyaallah akhir minggu ini, hari Jumat, beliau telah rawuh dari tanah suci. Saya tadi bicara dengan Abah Radio, di dunia ini ada tanah suci, ada kiblat. Kiblat, apa itu kiblat? Kita ini punya kiblat 5 kali sehari semalam kita menghadap kiblat. Orang seluruh dunia ini, seluruh dunia ini 5 kali sehari semalam subuh menghadap kiblat, duhur menghadap kiblat lagi, asar menghadap kiblat, maghrib kita tadi barusan menghadap kiblat, isya menghadap kiblat lagi. Minimal kita ini 5 kali sehari semalam
menghadap kiblat, menghadap Baitullah yang ditandai oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim atas perintah Allah dengan bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu sesungguhnya hanya tanda bahwa di situ ada, disitulah Baitullah, disitulah rumah Allah, Baitullah. Kita 5 kali sehari semalam disuruh untuk menghadap ke kiblat itu. Kiblat adalah hadapan, tempat kita menghadap, menyembah Allah. Itu ya satu itu, hanya di Baitullah itu, satu itu, yang lain tidak ada. Berada di tengah-tengah Masjidil Haram, di tengah-tengah Masjidil Haram. Disebut Masjidil Haram, masjid itu adalah tempat sujud. Masjid itu adalah tempat sujud. Haram adalah mulia. Masjidil Haram adalah tempat sujud yang mulia. Tempat sujud yang mulia itu ya hanya satu, ya di Makkah itu, di Mekah itu. Kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang yang mulia. Di tempat itu ada orang yang mulia. Makanya disebut tempat sujud yang mulia, karena di situ ada orang yang mulia. Yang mulia itu siapa? Yang mulia itu adalah Rasulullah. Mulia karena itulah ketika kita sholawatan tadi, kita semua berdiri. Kita semua berdiri tadi untuk menghormat beliau. Apakah beliau itu masih ada? Saya katakan sejak dulu, ibu-ibu, jasmaninya, jasadnya memang, tubuhnya memang sudah tidak ada. Tubuhnya sudah dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Abah Radio bersama jamaah juga berziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di Madinah ini adalah jasadnya yang sudah dimakamkan di sana. Tetapi ruhaninya, kalau nyebut Muhammad bukan ruhani, tapi Abu Arwah, bapaknya ruh. Kalau kita semua ini adalah punya ruh yang ada di dalam dada ini, maka bapaknya ruh Abu Arwah, bapaknya ruh, bapak kita semua, bapak ruhani kita semua. Bapak ruhani kita ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di Mekah, di Makkah. Karena itu kalau ibu bapak semuanya ini, saya tadi katakan 5 kali sehari semalam menghadap kiblat, menghadap Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah, itu sesungguhnya kita ini sowan. Secara rohani kita sowan bapak kita, ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sowan. Maghrib tadi kita menghadap kiblat, itu kita sowan. Makanya kita mesti menghadap ke sana ketika kita sholat. Berkali-kali saya katakan, tidak saja menghadap,
tapi ingatan kita ini ada di Masjidil Haram. Ingatan kita itu ada di Masjidil Haram. Ketika kita sholat isya nanti kita ada di sini, sholat maghrib kita tadi di sini, tubuhnya di sini, tapi ingatannya ada di Baitullah, di Masjidil Haram. Ingatannya ada di sana. 5 kali sehari semalam ingatan kita itu ada di situ. Alhamdulillah, Abah Radio baru saja umroh, datang ke tempat suci itu, sowan Rasulullah. Dari mana kita kok tahu? Dari mana ibu dan bapak sekalian kita kok ngerti? Kita kok tahu bahwa Rasulullah ada di tempat itu? Tentu bukan ngawur. Kita baca Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah demi negeri ini bahwa engkau ya Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, masih di tempat yang mulia ini. Wa antaqilum bihadzal balad, engkau ada di tempat yang mulia ini. Yang tadi saya katakan, masjidnya disebut dengan Masjidil Haram karena di situ ada orang yang mulia, ialah Rasulullah. Jadi Muhammad itu ada di situ sebetulnya secara ruhaniyah. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anak. Tadi saya katakan demi bapak dan anak. Bapaknya siapa? Bapak ruh itu adalah Muhammad. Bapaknya itu adalah Muhammad. Lalu anaknya siapa? Anaknya kita ini secara ruhaninya itu kita ini. Anaknya kita ini anak. Secara ruhaninya kita ini adalah anak. Tubuh kita ini, badan kita ini, ibu-ibu semua yang duduk di sini ini, yang kelihatan ini, tubuh ini bapaknya adalah Adam. Adam Abul Basar. Adam itu adalah bapaknya jasmani, bapaknya tubuh ini. Ana Abul Arwah, aku bapaknya ruh, kata Muhammad. Karena itu kalau kita semua punya ruh kita ini, maka kita ruhani kita ini adalah anaknya Muhammad sebetulnya. Tubuhnya adalah anak Nabi Adam, anaknya Adam. Ruhnya itu adalah anak daripada Muhammad itu. Ruhaniyah kita ini adalah, karena ini kita ini harus kita rawat ini sebetulnya agar kita selalu bersama Bapa. Ruhani kita ini agar selalu bersama Bapa. Dalam agama Islam sebetulnya agama ini agama Islam. Yang dilihat itu bukan tubuhnya sebetulnya. Tubuhnya bermacam-macam seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang sedengan, ada yang tidak tinggi, ada yang gede, ada yang kurus, dan macam-macam kita ini. Ini sebetulnya tidak akan dilihat sebetulnya tubuhnya ini. Yang dilihat itu adalah yang ada di dalam dada. Rohnya itu loh yang dilihat itu. Makanya dikatakan di dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam dada ini. Yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam dada ini. Yang di dalam dada inilah yang akan dilihat oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban itu sebetulnya adalah apa yang ada di dalam dada kita ini. Yang di dalam dada ini sebetulnya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada suku, tidak ada bangsa, semua itu sama yang ada di dalam dada ini. Hanya yang ada di dalam dada ini yang harus kita rawat, yang ini harus kita jaga kebersihannya, kesuciannya itu. Karena rohani kita ini ada di dalam tubuh kita ini, sementara tubuh kita ini punya sifat tubuh kita ini adalah hawa nafsu dunia setan. Hawa nafsu dunia setan ini ada dalam tubuh ini. Sementara yang rohani, yang itu datang dari Allah, itu punya sifat-sifat mulia karena berasal dari Allah, ditiupkan oleh Allah, punya sifat-sifat mulia, ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dalam tubuh kita ini ada dua jenis sifat, sifat ruhaniyah, sifat ilahiyah namanya. Sifat ilahiyah itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Semua kita punya sifat itu. Kita semua tanpa kecuali punya sifat itu yang ada di dalam dada ini. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tetapi di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini juga punya sifat yang negatif. Ialah hawa nafsu dunia setan. Itulah yang saya sebut gelap. Karena hawa tidak mau kelintasan, nafsu tidak mau kerendahan, lalu dunia tanah yang tidak mau kekurangan. Nah, kita ini kan tidak mau kekurangan, tapi alhamdulillah kita ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Setan itu sebetulnya ada pada diri kita ini sebenarnya. Dalam diri kita ini ada setan sebetulnya. Hawa nafsu dunia setan itulah gelap yang ada pada diri kita. Karena itu di pembukaan tadi saya katakan, yang mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang. Roh kita ini yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang berupa cahaya ini dikeluarkan oleh Rasulullah dari yang gelap kepada yang terang, dari minadzulumat ila nur. Sebetulnya itulah ibu dan bapak sekalian, seperti yang dilakukan oleh Hamba Radio, memimpin jamaah umroh sekian banyak itu. Untuk apa sebetulnya itu? Untuk ziarah, untuk ketemu bapak sebetulnya, ketemu bapaknya rohani yang ada di masjid, yang tempat sujud yang mulia di Baitullah yang ditandai oleh bangunan Ka'bah itu. Karena itulah datang di sana bukan lalu pulang agar kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmania, bukan berharap agar kebutuhan-kebutuhan jasmania terpenuhi menjadi semakin kaya. Kalaupun toh menjadi kaya, syukur alhamdulillah. Tetapi yang diharapkan
yang diharapkan dari umroh ini adalah mensucikan batin ini loh, agar menjadi kuat dan bisa mengalahkan hawa nafsu dunia setan, hawa nafsu dunia setan. Manusia itu punya sifat hawa nafsu dunia setan 4. Karena itulah sholat isya itu apa radio? Itu 4 rakaat itu agar menghilangkan hawa nafsu dunia setan. Untuk menghitung waktu apa namanya hijriah ini biasanya dimulai dari maghrib. Kalau waktu bulan Masehi itu tengah malam jam 12. Tapi kalau perubahan waktu apa namanya tahun hijriah itu dimulai dari maghrib. Di maghrib itu ada 3 rakaat. Karena asal muasal kejadian itu ada 3. Ialah Allah, Muhammad, dan mukmin. Allah, Muhammad, dan mukmin. 3. Maghrib itu betul. Lalu Isya itu kenapa 4? Karena kita ini manusia insan ini punya 4 sifat tadi: hawa nafsu dunia setan. 4. Subuh, kalau subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat itu sebetulnya adalah untuk mengampuni dosa malam dan dosa siang. Dosa malam dan dosa siang. Lalu duhur, kenapa duhur? Kenapa duhur ini? Saya tadi kuali. Kenapa Isya? Isya itu adalah sifatnya mukmin ini. Isya itu adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Lalu subuh itu adalah 2 rakaat untuk menghapus dosa siang dan dosa malam. Kalau ibu sholat subuh dengan ikhlas, tumakninah, maka dosa siang dan dosa malamnya insya Allah diampuni. Kenapa itu zuhur? Zuhur itu manusia itu punya sifat hawa nafsu dunia setan. Kenapa asar? Asar itu 4. Asar itu 4 karena semua problem-problem manusia itu bisa diselesaikan di waktu asar. Lewat apa? Lewat iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Jadi sebetulnya ini semua ada usul asalnya. Seperti yang saya katakan yang lalu itu, bahwa kalau maghrib itu warnanya di luar kita ini ada kemerah-merahan, itu sama dengan apa yang ada di dalam dada ini, namanya jantung. Jantung itu adalah kemerah-merahan. Lalu Isya itu gelap, hitam. Isya itu adalah hitam, itu adalah limpa. Lalu subuh itu adalah putih kehijau-hijauan. Putih kehijau-hijauan, itulah empedu. Lalu duhur itu adalah ginjal. Duhur itu adalah putih. Putih itu adalah ginjal sebetulnya. Lalu asar itu kekuning-kuningan. Apa kekuning-kuningan itu? Warna paru. Jadi mulai dari jantung, limpa, empedu, ginjal, paru, di dalam dada ini warnanya sama dengan warna yang ada di jagat ini.
Kalau maghrib kemerah-merahan, kalau isya adalah hitam, kalau subuh hijau keputih-putihan, kalau siang duhur itu adalah ginjal, lalu maghrib asar kekuning-kuningan. Persis warna alam dunia ini sama dengan warna yang ada di dalam dada ini. Dan itulah insya Allah ibu bapak sekalian, ibu bapak sekalian, kalau sholat tepat waktu, kalau sholat tepat waktu, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, kalau sholat tepat waktu, waktu maghrib insya Allah jantungnya sehat. Kalau isya, insya Allah limpahnya itu sehat. Kalau subuh tepat waktu, kita ikhlas ketemu menyembah kepada Allah, tubuhnya di sini, hatinya sana, empedunya sehat. Kalau sholat duhur tepat waktu, insya Allah ginjalnya itu sehat. Lalu asar kekuning-kuningan, insya Allah paru-parunya itu sehat. Jadi ada hubungan antara kegiatan sholat ini dengan kesehatan kita itu, yang diatur tadi sedemikian rupa. Kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa mengapa duhur ini kok 4 rakaat, dan kenapa asar itu kok 4 rakaat. Ada usul asalnya sebetulnya yang terkait dengan ini. Begitu juga ibu dan bapak sekalian, selalu diajak setiap malam Selasa malam bersolawat seperti ini. Apa sebetulnya maksudnya? Maksudnya adalah agar kita selalu dekat dengan Rasulullah, agar kita selalu dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca di surat Al-Anfal ayat 33 itu, manakala kita selalu bersama, pada dirimu di situ ada Rasulullah, maka kita tidak akan diadab, kita tidak akan disiksa oleh Allah ketika kita berada bersama. Karena itulah pada Selasa malam kayak gini, jangan dikira sepele sebetulnya. Jangan kira sepele ini. Jangan kira ini sederhana. Jangan dikira ini pokok nggak nganggur. Bukan, ini persoalan penting banget ini. Persoalan nasib keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau hanya di dunia ini persoalannya adalah sederhana, ibu dan bapak sekalian. Dunia ini sederhana, di dunia ini hanya sebentar sekali. Saya yang sudah kayak gini sepertinya belum lama, tapi usia sudah 73 tahun. Nah, ini ibu bapak sekalian, tadi saya sebutkan tentang bagaimana kita harus berada di Baitullah 5 kali sehari semalam di Baitullah, termasuk juga doa, ibu bapak sekalian. Jangan kita ini salah paham. Bagaimana agar doa kita itu dikabulkan? Seringkali kita ini, apakah kita kalau berdoa kok tidak dikabul-kabulkan? Apa karena tidak fasih? Bacaan kita apa tidak fasih? Apa bacaan kita ini keliru? Bukan, ibu bapak sekalian. Allah tidak lihat sebetulnya apa yang, tidak hanya tergantung kepada bacaan. Allah yang dilihat itu adalah yang ada di dalam hati. Hanya dalam doa itu yang penting, yang lebih penting adalah tempat berdoa.
Yang lebih penting itu adalah tempat berdoa. Nggak usah diucapkan itu, Gusti Allah itu sudah tahu kok, isi hati ibu itu sudah tahu semua. Allah itu tidak saja ngerti dari yang dizahirkan, tetapi yang di batin itu aja sudah ngerti. Hanya doa itu ada tempat berdoa. Tempat berdoa itu di mana? Tempat memohon kepada Allah itu di mana? Ibu dan bapak sekalian, di Al-Quran surat Al-Baqarah, kalau saya tidak salah ayat 143 atau 44, dikatakan di sana qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanuwaliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka satarul masjidil haram. Dikatakan aku lihat, kami melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Di Quran dikatakan kamu menengadahkan wajahmu ke langit. Kaki falan waliyanaka kiblatan tardoa, hendaknya engkau palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Hendaknya kamu palingkan wajahmu yang ke kiblat yang kamu sukai. Di mana kiblat yang kita sukai? Fawali wajhaka sataral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Quran menyuruh kita, ibu dan bapak-bapak sekalian, agar ketika doa, ketika kita berdoa ke kiblat yang kita sukai, di mana itu? Fawali wajhaka sataral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Seringkali kita ini kalau ngomong di mana ya, tergantung yang di atas. Ustadz Pak Yai Sulaiman biasanya kan kita ngendikan tergantung kepada yang di atas. Kalau yang tergantung kepada yang di atas itu banyak loh ibu. Atasnya Indonesia itu ke sana, tapi atasnya Amerika tidak ke sana, tapi ke sana. Lalu yang dimaksud itu atasnya Amerika atau atasnya Indonesia? Kalau atasnya Indonesia itu naik ke sana, tapi kalau atasnya Amerika, orang Eropa itu masih ke sana. Maka bukan lalu tunjuk ke atas, tapi tergantung kepada Masjidil Haram yang ada di Baitullah. Kita bukan menghadap ke atas, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Di tempat itulah sebetulnya, seperti yang saya katakan yang lalu itu, kalau kita berdoa, maka kita merasa berada di Baitullah. Dan tatkala kita merasa berada di situ, kita berdoa, insya Allah kita dikabulkan doa kita ini. Karena itulah kita dengan bayar berapa saja, bagi yang punya uang, dikasih harta yang cukup, kita ke sana berziarah, bertemu dengan orang tua secara ruhaniah kita ini adalah Rasulullah itu. Berdoa pun kita juga supaya menghadap ke tempat itu. Fawali wajhaka sataral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Orang yang paling timur menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke barat. Orang yang utara, yang Rusia sana, menghadap ke selatan, ke tempat itu.
orang yang dari Yaman menghadap ke utara, orang yang dari Eropa ke tempat itu, penduduk bumi itu menghadap situ. Disitulah sebetulnya secara rohania tempat sholat dan juga sekaligus tempat berdoa. Di Quran surat Al-Baqarah 125 juga dikatakan, wa inja'alna baita masabata linnasi wa amna wattahidu mimma qawmi Ibrahima musola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat dan tempat berdoa. Berdoa itu adalah di makom Ibrahim. Bagaimana kalau kita belum ke sana? Yang ke sana tidak usah tubuhnya, tapi ingatannya. Gambarkan oleh Abah Radio di sini. Gambar di sini ini. Di sini ini sebetulnya itu merasa berada di sini. Sebelum ke sana sudah tahu gambarnya, merasa di sini. Itulah ibu dan bapak sekalian pada malam hari ini yang tadi saya katakan, saya ingatkan tentang sholat tadi, yang sholat punya makna, tentang kesehatan. Salah sholat tadi juga terkait dengan berapa rakaat itu ada usul asalnya. Dan yang terakhir saya ingatkan kepada ibu dan bapak sekalian, ketika kita berdoa, berada di rumah masing-masing, di masjid masing-masing, tetapi ingatannya, rohaninya berada di makom Ibrahim, di Baitullah. Insya Allah kita akan selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan dengan kita selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita akan selalu mendapatkan bimbingan, kita selalu mendapatkan rasa damai, rasa tenang, sakinah ada pada diri kita. Dan dengan kita selalu ingat tempat itu, maka kita bermohon kepada Allah agar kita selalu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Demikian ibu, kurang lebihnya bapak-bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan bahan pertimbangan kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.